Iya, begini, separatisme itu kan tidak hanya tidak seluruh Papua kan sebenarnya. Dan kalau kita bicara soal kesejahteraan di Papua itu kan seluruh Papua. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal soal ada ketidakamanan itu kan sebenarnya kan sebagian kecil dari Papua kan sebenarnya. Dari wilayah yang demikian luas itu. Kita bicara misalnya Papua Selatan, aman, damai, nggak ada masalah kan seperti itu. Jadi memang ada daerah-daerah tertentu, tapi kan tidak dengan sendirinya lalu kemudian pendekatan kesejahteraan tidak dilakukan, terutama di daerah-daerah yang selama ini aman kan harus terus dilakukan perencanaan-perencanaan selama ini berjalan kan. Nah, begitu juga terkait dengan masalah-masalah yang selama ini dianggap tidak aman, misalnya rusuh, bukan berarti pembangunan kesejahteraan tidak dijalankan, enggak, tetap harus jalan paralel gitu. Sebagaimana yang selama ini sudah sering dikatakan oleh entah Wapres, entah Menko Polhukam, entah Pak Tito sebagai Mendagri kan selalu itu ditangani secara bersama-sama. Pendekatan keamanannya sendiri apakah juga akan menambah pasukan? Sebab tadi Pak Wapres ini juga menyebut soal pendekatan keamanan. Ya itu kita tidak bicara teknis seperti itulah nanti biar Pak Panglima lah yang berbicara seperti itu. Mengenai penambahan tentara atau apa dan segala macam itu. Tapi dengan ada penebalan artinya tetap akan ada penambahan ya Pak ya? Bukan, penebalan itu dalam artian efektivitas bagaimana supaya keamanan pola penanganannya lebih tepat kira-kira seperti itu. Untuk agenda Pak Wapres sendiri ini apa aja sih yang kira-kira akan dilakukan di sana? Ya, yang sudah pastikan ada banyak harapan dari masyarakat Papua, terutama di teman-teman dari tokoh-tokoh gereja. Itu misalnya mengharapkan ada pembangunan Kristen Center, Papuan Kristen Center misalnya. Itu misalnya Wapres punya concern untuk datang dan melakukan semacam mungkin groundbreaking ya peletakan batu pertama dan seterusnya. Itu salah satunya, dan masih banyak hal-hal yang lain yang kantor pusat pemerintahan di 4 DOB itu salah satunya seperti itu. Dan ya selama ini bukan hanya seremonial, kalau itu kan menyangkut perencanaan kan mesti harus dilakukan proses kan. Ya, harus ada langkah-langkah awal. Nah, langkah awal itu ketika itu misalnya negara sedang melakukan proses perencanaan pembangunan dengan biaya berapa, kan harus dimulai. Ya otomatis dengan sendirinya harus ada seremonial tentu saja, tak terhindarkan. Terkait dengan 5 anggota TNI yang tewas itu, saya banyak Pak katakan geram nih Pak. Kalau dari Pak Wapres sendiri menilai seperti apa Pak dengan adanya anggota TNI yang tewas ini, apakah jadi sebuah resiko atau ancaman atau bagaimana Pak? Saya kira Wapres sudah memberikan pernyataan terkait dengan itu, dan itulah sebabnya kenapa tadi dia dilakukan rapat koordinasi itu, salah satunya bagaimana agar pihak keamanan lebih lebih siaga, lebih efektif, koordinasinya lebih baik. Saya kira semuanya itu agar dilakukan dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Gitu. Rapat lanjutannya Pak, kapan? Bulan ini kan atau? Ya kalau tadi kesepakatannya nggak sampai bulan depan, jadi ini secepatnya akan dilakukan. Mungkin seminggu atau setengah bulan sudah akan ada pertemuan lagi. Belum hasil belum. Saya kira kita tidak bicara hasil seperti itu. Oke, makasih ya. Assalamualaikum.